welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Ena Agustina di segmen Ini Misteri. Sejak dulu, beginilah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Syah, akrab dengan kalimat tersebut? Jika kamu sangat tahu dengan kalimat itu atau akrab banget sama kalimat itu, berarti selamat, kamu adalah penggemar Jenderal Tiang Feng yang dikutuk menjadi babi di film Kerasakti. Film sinema. Pokoknya di sinema Kerasakti itu ada kan siluman babi. Kita lebih mengenal dia dengan sebutan Patkai. Di film tersebut, Patkai ini selalu menderita karena terpisah dari kekasihnya. Ya seperti dikutuk ya, dia tuh kayaknya kan kalau yang aku tonton, si Patkai ini pernah melakukan kesalahan sehingga dia menerima karma atau hukuman yang mana dia akan diturunkan ke bumi dan akan mengalami kisah-kisah cinta yang tragis. Jadi setiap kali kehidupan dia, setiap kali dia reinkarnasi, dia akan jatuh cinta pada seorang wanita, tapi pokoknya kisah cintanya itu tidak pernah bisa bersatu. Kasihan ya. Entah itu cerita nyata atau hanya rekaan, tapi terkadang memang cinta itu menimbulkan penderitaan. Terkadang malah berakhir tragis. Ya, misalnya seperti kisah cintanya Hilter dan Eva Braun. Mereka harus mengakhiri hidupnya dan mengakhiri cintanya karena karena jatuhnya rejim Hilter. Hilter menembak dirinya sendiri dan Eva minum sianida. Wow, kisah cinta yang menyedihkan. Ada sebuah kisah cinta tentang seorang pria bernama Tristan dan seorang wanita bernama Isolde. Tulisannya seperti itu. Mudah-mudahan cara bacanya juga sama seperti itu. Jadi Isolde ini adalah seorang putri Raja Irlandia dan Tristan sendiri adalah keponakan Raja Mark. Dan kalian tahu, Raja Mark itu adalah suaminya Isolde. Cinta seperti apa ini? Mereka bertemu setelah Isolde menikah dengan Raja Mark. Dan benih-benih cinta itu muncul. Mereka sering bertemu untuk memadu kasih. Dan pada akhirnya ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya tupai bakal jatuh. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan sampah, bau busuknya juga akan tercium kan. Pada suatu hari, Raja Mark mengetahui hubungan antara istrinya dengan keponakannya. Tapi karena Raja Mark sangat mencintai Isolde, dia bisa memaafkan Isolde, tapi tidak dengan Tristan. Ibu. Raja Mark memerintahkan untuk mengasingkan Tristan ke Britania. Dan di sana, Tristan bertemu dengan seorang wanita yang menurut dia mirip dengan Isolde. Wanita itu bernama Isolde. Ya entah apa benar apa tidak saya cara membacanya ya, pokoknya anggap aja ya nama wanita adalah Isolde. Dan akhirnya Tristan menikahi Isolde. Pada suatu hari di masa tuanya Tristan ini menderita sakit yang cukup keras. Dia menulis surat untuk Isolde. Jadi Tristan ini walaupun sudah menikah dengan Isolde itu tadi kan, tapi rasa cintanya pada Isolde itu masih ada. Akhirnya dia menulis surat dan meminta Isolde untuk menyampaikan surat itu kepada Isolde. Dia ingin bertemu Isolde untuk terakhir kalinya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ternyata Isolde itu sakit hati. Kenapa bisa suaminya ketika hendak meninggal bukannya memilih meninggal di pelukannya, tapi meminta dia untuk memanggilkan wanita lain. Kalau saya sebagai istrinya, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama seperti Isolde. Terlalu sadis ya, tapi gak apa-apa. Jadi si Isolde ini bohong. Dia bilang kalau suratnya udah dikasihkan ke Isolde, padahal dia nggak ada ngirim surat itu ke Isolde. Dia juga berbohong bilang kalau Isolde itu tidak mau menuruti permohonan terakhir Tristan. Hingga akhirnya Tristan meninggal dunia tanpa bertemu dengan Isolde. Padahal Isolde itu juga sudah meninggal dunia karena patah hati ditinggal oleh Tristan. Wah. Dan ada kisah cinta lain yang juga cukup tragis seperti kisah cintanya Tristan dan Isolde. Dan kisah cinta ini berasal dari negara kita tercinta, Indonesia.
Jadi pada zaman dulu di kerajaan Bali hiduplah seorang pria bernama Jayaprana. Dan Jayaprana ini terkenal sebagai pria yang cukup beruntung karena dia mempunyai istri yang sangat cantik jelita bernama Layonsari. Tapi ada pepatah lama yang mengatakan kalau cantik itu adalah luka. Mungkin karena kecantikan Layonsari yang luar biasa, sehingga membuat sang raja terpikat dan jatuh hati kepada Layonsari. Sehingga sang raja ini membuat siasat. Dia menyuruh Jayaprana untuk pergi berperang didampingi oleh patih kerajaan. Tapi patih itu memiliki tugas lain, yaitu menghabisi nyawa Jayaprana sehingga dia bisa memiliki Layonsari. Ketika mereka sampai di tempat yang sudah ditentukan, sang patih menghabisi nyawa suami Layonsari. Hingga akhirnya Jayaprana meninggal dunia. Pada kematian Jayaprana, Layonsari menjadi menderita dan sangat sedih. Dia juga menolak dengan tegas lamaran dari sang raja. Hingga akhirnya Layonsari memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri untuk bersatu kembali dengan suaminya. Dan tempat yang diyakini menjadi makamnya Jayaprana menjadi objek wisata di Bali. Oke, naik ke cerita selanjutnya. Jadi di Mesir itu ada pengusaha yang sangat cantik jelita bernama Cleopatra. Kecantikan Cleopatra ini mampu membuat dua lelaki yang cukup berkuasa di Mesir jatuh cinta kepadanya, yaitu Mark Antony dan Julius Caesar. Tapi kisah cintanya yang gimana ya? Aku agak kurang paham sih sama ceritanya. Kemungkinan besar Cleopatra ini menjalin hubungan sama Julius Caesar dulu, baru akhirnya dia memulai hubungan lagi sama Mark Antony. Jadi Julius Caesar ini katanya tidak memberikan tahtanya kepada anak hasil hubungannya dengan Cleopatra, tapi ia memberikan tahtanya langsung kepada cucunya Octavius. Jadi si penguasa baru ini mencetuskan perang Mesir, dan dimana membuat Cleopatra dan Mark Antony ini merasa terancam. Jadi mereka berpikir jika Octavius ini kemungkinan besar akan menyerang mereka berdua. Jadi daripada mereka mati di tangan musuh, lebih baik mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Dimana Mark Antony mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri menggunakan pedang. Sedangkan Cleopatra mengakhiri hidupnya dengan cara memasukkan tangannya ke dalam keranjang yang berisi penuh dengan ular berbisa. Wow, amazing. Jadi kisah cinta yang seperti inilah yang akhirnya menjadi sejarah. Kenapa? Padahal kisah cinta ini cukup meyakinkan. Saya lebih suka kisah cintanya Bapak Habibie dan Ibu Ainun daripada kisah-kisah cinta yang berakhir tragis seperti ini. Terbawa mimpi soalnya. Beralih ke kisah cinta terakhir. Di India ada sebuah bangunan bernama Taj Mahal yang merupakan warisan budaya UNESCO. Dan bangunan ini bukan sembarang bangunan. Sebenarnya bangunan ini adalah merupakan kuburan dari seorang ratu bernama Mumtaz Mahal yang merupakan istri dari Raja Shah Jahan. Jadi Raja Shah Jahan ini membangun Taj Mahal ini untuk memberitahukan kepada dunia kalau dia itu masih mencintai atau sangat mencintai istrinya. Karena istrinya ini meninggal ketika melahirkan anak mereka. Rencananya Raja Shah Jahan ini ingin membangun Taj Mahal yang lain. Yang mana Taj Mahal yang akan dibangun untuk makam dirinya sendiri merupakan Taj Mahal yang didominasi dengan warna hitam. Kenapa warna hitam dipilih? Karena dia atau Raja Shah Jahan ini ingin menunjukkan rasa dukanya yang terdalam, sehingga dia akan membangun Taj Mahal untuk makam dirinya sendiri dengan berwarna hitam. Dan dia juga ingin membangun sebuah jembatan di Sungai Yamuna, yang mana jembatan itu akan menyambungkan Taj Mahal tempat peristirahatan dia yang terakhir dan juga Taj Mahal tempat peristirahatan istrinya. Tapi ternyata bangunan Taj Mahal terakhir yang ingin ia bangun tidak terlaksana. Ya, yang namanya cinta guys nggak melulu berakhir bahagia. Jadi buat kalian yang masih mempunyai pasangan yang sekarang ada di sisi kalian, sayangi dia, perhatikan dan berikan semua yang kalian bisa kepadanya. Curahkan semua perhatian kalian kepadanya. Karena begitu kalian ditinggal pergi oleh dia, rasanya itu mantap. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you again.
Nama wanita adalah Islot. Dan akhirnya Tristan menikahi Islot. Tapi oh my god. Pada suatu hari